Hari ini berbeda dengan penyampaian realisasi investasi sebelum-sebelumnya karena saya merasa bahwa sudah 4 tahun 3 bulan, hampir 4 tahun setengah kami berada di pemerintahan yang dulunya saya juga bingung ketika masuk di pemerintahan karena menjadi orang bebas, dan pasti banyak hal yang saya rasakan pasang surut terjadi, termasuk dengan bagaimana kondisi BKPM waktu itu kami masuk menjadi kepala BKPM dan bagaimana kemudian sampai dengan sekarang. Bapak Ibu semua, saya izinkan memulai bahwa sejak reformasi sampai dengan sekarang status institusi kelembagaan BKPM itu dulunya dipimpin sebagai seorang kepala, belum menteri, masih kepala. Jadi status kementerian itu ada pada tahun 2021. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang pernah memimpin BKPM merasa diri sebagai menteri investasi. Karena menteri investasinya itu berada pada tahun 2021. Sehingga jangan sampai ada pembohongan publik. Ini berdasarkan Perpres, jadi bukan berdasarkan Pak Bahlil. Tanya dengan itu, izinkan saya juga untuk menyampaikan sebagai pertanggungjawaban moralitas saya kepada publik diangkat oleh Bapak Presiden untuk mengurus investasi, dan karena itu saya akan menyampaikan data apa adanya. Pertama, target realisasi investasi kita dari tahun 2025, ada slide-nya 2025 ya. Itu yang pertama adalah 2015. Ini ada perbandingan antara kabinet pertama Pak Jokowi dan kabinet kedua. Kalau kita lihat 2015 itu zamannya Pak Franky, ya, ini zamannya Pak Franky. Itu RPJM itu 519 triliun. Alhamdulillah tercapai sebesar 545,40 triliun. Kemudian diganti oleh saya pikir teman-teman sudah tahu, saya tidak sebutkan namanya, nanti kepala besar soalnya. Itu di 2016 ada terjadi reshuffle kabinet, ya. Kemudian ada pejabat terdahulu saya masuk dan itu target RPJM-nya 594,80, realisasinya 612. Kemudian 2017 target RPJM 678, realisasinya 692. Namun pada 2018, wartawan catat ini, RPJM kita 765 triliun. Realisasi investasinya 721,30 triliun. Jadi dalam fasenya itu ada target yang tidak tercapai. Kemudian kami masuk 2019, kami masih mendapat kuartal keempat, itu target RPJM-nya itu ada 817 triliun, realisasinya 826 triliun. Di era Covid pun, di RPJM-nya itu 858,50 triliun, kita mencapai target 901 triliun. Bapak Presiden Jokowi meminta saya, waktu itu dari 826 triliun harus naikkan Mas Bahlil 900 triliun, padahal Covid. Alhamdulillah tercapai 901 triliun. Kemudian di 2022 RPJM 968 triliun. Tapi dalam rangka bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, rumusnya adalah investasi sektor real di luar hulu migas dan sektor keuangan harus mencapai 1.200 triliun. Alhamdulillah tercapai juga 1.207 triliun. Dan di tahun 2023 target kami Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.400 triliun. Dan DRPJM sebesar 1.099 triliun. Dan alhamdulillah tercapai sebesar 1.418,90 triliun rupiah. Ini terjadi karena bantuan teman-teman wartawan untuk memberitakan hal-hal positif di bangsa kita. Jadi ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatannya di Setiapur Numbai Alumni Jayapura. Itu. Ini datanya objektif aja. Jadi tidak usah di Harvard lah, di HMI aja atau di PMI, di GMKI, di Cipayung lah, itu jago pintar-pintar pidato semua itu mereka.
ya Cipayung organisasi kepemudaan. Nah ini contoh Bapak Ibu semua. Jadi publik tidak boleh dipertontonkan dengan data-data yang tidak akurat. Ini data yang dapat dipertanggungjawabkan kemanapun saya akan laksanakan. Jadi ini perbandingan antara periode 1 Pak Jokowi dengan periode kedua. Yang kedua Bapak Ibu semua, saya masuk di BKPM bulan Oktober tahun 2019. Saya diwariskan oleh pemimpin dahulu saya dengan investasi mangkrak 708 triliun rupiah. 708 triliun rupiah saya diwariskan investasi mangkrak. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih tidak lebih dari 3 tahun, investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi sebesar 558,7 triliun atau 78,9%. Yang lainnya nggak bisa lagi kita eksekusi karena era pandemi Covid dan perusahaan-perusahaan itu mundur. Ini sekaligus sebagai laporan saya kepada publik, bukan kita tidak bisa mengeksekusi tapi karena memang perusahaannya mengalami problem internal karena persoalan Covid dan segala macam. Apa bukti dari 558 triliun itu? Contohnya ada 3. Yang pertama, Lotte Chemical. Lotte Chemical ini investasinya di Cilegon. Sekarang progresnya sudah mencapai 80%. Ini mangkrak 4 tahun, 5 tahun. Pemimpin saya terdahulu nggak bisa menyelesaikan ini. Karena memang ilmu lapangan tidak ada sekolahnya di Harvard. Apalagi menyelesaikan masalah pemain-pemain lapangan kan. Ini kan dalam bahasa saya itu seperti hantu. Yang bisa menyelesaikan masalah hantu ini hanya orang yang pernah jadi hantu atau pernah berkawan sama hantu gitu. Ini alhamdulillah petrochemical ini investasinya kurang lebih sekitar 60 triliun rupiah. Pak Yuliot benar. Yang berikut adalah investasi di Cirata, Masdar, PLTS terbesar di Asia Tenggara. Itu juga mangkrak 5 tahun. Ibu Farah yang menyelesaikan ya, Ibu Farah ya. Waktu itu Ibu masih deputi promosi. Ini Ibu Farah. Itu juga terselesaikan. Jadi yang sekarang Pak Presiden kemarin luncurkan itu adalah implementasi proyek mangkrak. Alhamdulillah terselesaikan. Yang berikut adalah pabrik semen yang ada di Kalimantan Timur. Itu juga alhamdulillah sudah produksi. Jadi itu contoh 3. Saya tidak perlu kasih contoh banyak-banyak nanti waktu saya habis. Dan sekali lagi itu adalah saya diwarisi oleh pemimpin terdahulu saya. Untuk saya selesaikan. Tapi tidak boleh kita marah karena sistem kepemimpinan di Republik ini berkelanjutan dan perbaikan. Nah itu.